Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di channel Daily Vina Suparno. Episode kali ini adalah bagian ketiga perjalanan kami di Norwegia. Setelah tiba di Bergen, kami tinggal di distrik Asane, tepatnya di depan danau bernama Posa Patnet. Suasana di sini begitu tenang, jauh dari keramaian. Dikelilingi pepohonan hijau yang mulai berubah warna di musim gugur. Kami tinggal di Asane 2 hari. Hari pertama kami memilih menjelajah sekitar tempat tinggal. Ada danau, hutan-hutan kecil yang sangat asri dan tenang. Di sekeliling kami, pohon mapel daun-daunnya mulai berubah warna menjadi kuning, menjadi coklat, kemerahan. Betul-betul indah musim gugur ini. Sebelum melakukan trip ke Norwegia ini, saya mempunyai impian. Jika nanti saya bisa ke Norwegia pada musim gugur, saya akan mencari jamur santarel yang suka saya lihat di YouTube diaspora Indonesia yang ada di Norwegia. Dan ternyata terwujud, teman-teman. Saya bertemu dengan santarel berwarna coklat atau disebut winter santarel. Senang sekali rasanya. Walau jamur santarel yang saya cari tidak begitu banyak saya mendapatkannya, namun rasanya seperti menikmati kehidupan lokal Bergen dari sisi yang sederhana namun sangat hangat. Hari kedua barulah kami berangkat mengeksplor kota Bergen, dan kami ada agenda bertemu dengan teman diaspora Indonesia yang tinggal di Bergen. Perjalanan dari Asane ke Bergen City Center lebih kurang 20 menit. Perjalanan ini sangat menyenangkan ya, karena suasana musim gugur sangat betul-betul terasa indah. Teman-teman, di Bergen nanti kita akan mengeksplor Mount Floyen untuk melihat kota Bergen dari ketinggian. Untuk sampai ke Mount Floyen kita akan naik kereta funikular Vloybanen. Di Mount Floyen, selain kita melihat Bergen dari ketinggian, kita juga akan mengeksplor hutan di sekitarnya. Kita sudah memasuki kota Bergen, sekarang kita akan mencari tempat parkir dulu. Akhirnya kami bertemu dengan teman diaspora Indonesia yang ada di Bergen, Mbak Aini Hanafia. Perjalanan kami lanjutkan ke tempat paling indah di Bergen, yaitu Mount Floyen. Dari pusat kota, kami naik Vloybanen funikular, kereta miring yang perlahan membawa kami menanjak ke puncak Mount Floyen. Hanya beberapa menit perjalanan, tapi sensasinya luar biasa. Melewati rumah-rumah khas Norwegia, pepohonan, dan panorama kota yang semakin terbuka. Setelah menempuh perjalanan singkat dengan Vloybanen funikular, akhirnya kami tiba di puncak Mount Floyen. Begitu keluar dari stasiun atas, udara terasa sejuk dan segar, dan di depan mata terbentang pemandangan kota Bergen yang begitu menakjubkan. Dari sini terlihat atap-atap rumah berwarna khas Norwegia, pelabuhan Bergen, dan deretan pegunungan yang mengelilinginya. Tempat ini dikenal dengan nama Floyen Viewpoint, spot terbaik untuk menikmati panorama Bergen dari ketinggian. Banyak wisatawan berhenti sejenak di sini untuk berfoto, menikmati kopi hangat, atau sekedar duduk sambil memandangi keindahan alam Norwegia yang menenangkan. Dari Floyen Viewpoint, kami menikmati setiap detik keindahan itu. Rasanya tenang, damai, dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Setelah puas menikmati pemandangan kota Bergen dari ketinggian, kami mampir ke sebuah kafe kecil di area puncak yang bernama Floystuen Cafe, menyeruput kopi hangat sambil menikmati udara pegunungan yang segar dan sederhana, tapi begitu menenangkan.
Suasana di sini seolah-olah membuat waktu berjalan lebih lambat. Usai beristirahat, kami melanjutkan langkah menyusuri jalur hutan di Mont Floyen. Pepohonan menjulang tinggi, dedaunan berwarna keemasan. Terlihat hutan khas musim gugur. Dan setiap langkah terasa seperti potongan kecil dari cerita alam Norwegia. Kebetulan pada saat kami ke sana sedang ada perayaan Halloween. Kami bertemu dengan anak-anak yang menggunakan kostum yang unik-unik. Tak lama kemudian kami tiba di Danau Skomakerdiket. Airnya tampak tenang namun berwarna gelap, memantulkan langit musim gugur yang perlahan meredup. Konon, nama Skomakerdiket berasal dari kisah seorang tukang sepatu miskin yang dulu tinggal di lereng gunung ini dan konon mengakhiri hidupnya di tepi danau yang sunyi. Kisah itu kini menjadi legenda setempat, seolah-olah menyatu dengan keheningan air dan kabut yang perlahan turun di senja hari. Memandang air danau yang gelap di musim gugur, kami bisa merasakan ketenangan yang dalam tapi juga sedikit melankolis, seolah-olah alam sedang bercerita dengan caranya sendiri. Musim gugur membuat tempat ini terasa berbeda. Hari cepat gelap, udara makin dingin, dan suasananya terasa begitu syahdu. Apalagi saat ini bertepatan dengan malam Halloween. Seakan-akan Floyen menyimpan pesona misterinya sendiri. Di balik hening dan dinginnya udara pegunungan, ada keindahan yang sulit dijelaskan. Perpaduan antara kedamaian alam dan sentuhan magis musim gugur. Di sini juga kami menemui sebuah kafe yang temaram ketika menjelang malam. Perjalanan singkat tapi meninggalkan kesan yang begitu mendalam. Oh ya teman-teman, infonya ketika musim panas di depan kafe ini kita disediakan kano gratis untuk mengelilingi Danau Skomakerdiket. Menjelang malam kami pun turun kembali dari Mont Floyen menuju kota Bergen. Kereta Vloybanen perlahan menuruni bukit melewati cahaya lampu-lampu kota yang mulai menyala di kejauhan. Sesampainya di pusat kota, suasananya terasa berbeda, hangat dan hidup dalam balutan malam yang lembut. Kami menyusuri area Bergen City Center, melihat deretan bangunan bersejarah di Bryggen Wharf yang memantulkan cahaya di atas permukaan pelabuhan. Riuh lembut suara orang-orang, aroma makanan dari kafe tepi pelabuhan, dan hembusan angin laut yang dingin membuat malam itu terasa begitu istimewa. Night stroll with Bryggen. my one and only Bryggen Harbor. Lomel. Lomel. Mana ada pesan-pesan buat Sarinya? Sari, semangat terus cari kerjaannya Sari. Terus Jangan aneh-aneh, olahraga Sari. aneh-anehnya tuh apa? Aneh-anehnya belanja-belanja mulu, jangan belanja-belanja mulu. Ini merah. Iya ini maksudnya Ken. Setelah kami puas berkeliling di Bryggen City Center, akhirnya perlahan kami kembali ke distrik Asane, tempat kami tinggal selama 2 hari di kota Bergen. Perjalanan hari itu terasa lengkap, dari puncak Floyen yang tenang hingga keramaian kota Bergen di bawah sinar lampu malam. Sebuah hari yang sempurna untuk dikenang, tentang keindahan alam,
kehangatan suasana, dan ketenangan yang hanya bisa ditemukan di Bergen. Tapi nggak kelihatan. Terima kasih pada teman-teman yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua. Jika suka dengan videonya, tolong like, komen, dan subscribe, serta tekan tombol loncengnya. Nantikan perjalanan kami di episode selanjutnya. Wassalamualaikum, terima kasih, bye-bye.